Bayi yang ditemukan di Pondok Pesantren Kalianda, Lampung Selatan pada Sabtu 8 Maret 2025 milik santriwati. Pimpinan Pondok Pesantren Babul Hikmah membenarkan ibu dari bayi laki-laki yang dibuang dan sempat viral tersebut merupakan santriwati mereka. Pimpinan Ponpes Babul Hikmah Ustadz Nur Ardli melalui pernyataan resmi secara tertulis mengatakan, sehubungan dengan viralnya berita di media sosial terkait penemuan bayi pada hari Sabtu 8 Maret 2025 di belakang pagar kamar mandi Pondok Pesantren Islam Babul Hikmah, dengan ini kami sampaikan beberapa poin sebagai berikut, katanya. Sabtu 8 Maret 2025 lalu, sekitar pukul 11.30 WIB, para santri putri hendak mengambil air wudhu di kamar mandi pesantren. Lalu mereka mencium bau anyir dari kamar mandi dan mendengar suara bayi menangis di luar pagar pondok pesantren. Penemuan itu disampaikan kepada pengasuh pesantren untuk dilihat keberadaannya. Setelah dilakukan pengecekan di lokasi, ditemukan bayi laki-laki di samping pagar dengan kondisi tanpa pakaian. Selanjutnya, pihak pondok pesantren melakukan pertolongan awal kepada bayi tersebut dengan melibatkan bidan pesantren untuk memastikan kesehatan sang bayi. Sekira pukul 4:30 sore, pihak pesantren mencuriga adanya indikasi bahwa ibu dari anak tersebut adalah santri putri yang kebetulan jam 11 WIB pulang tanpa izin. Kemudian hari Minggu 9 Maret 2025, sekira pukul 10 malam, pimpinan pondok pesantren beserta jajaran pengurus bersepakat untuk mendatangi rumah wali santriwati inisial NS untuk memastikan kecurigaannya. Setelah dilakukan interogasi oleh pihak pesantren, santriwati tersebut akhirnya mengakui bahwa dirinya adalah ibu dari bayi yang ditemukan di samping pagar kamar mandi tersebut. Ia mengatakan menurut pengakuan santriwati NS, dirinya telah berhubungan badan tanpa sadar dengan seseorang berinisial R di Pantai Merpati, Desa Waimuli, Kecamatan Rajabasa. Kejadian ini terjadi pada sekira bulan Juni tahun 2024. Saat itu yang bersangkutan sedang libur panjang di rumah ketika pelaku merasa bosan dan mengajak temannya untuk jalan-jalan. NS dengan kawannya berdua bertemu dengan dua laki-laki yang kemudian bermain di daerah Pantai Merpati, Desa Waimuli, Kecamatan Rajabasa. Ia mengatakan menurut pengakuan NS, ia diberikan minuman dan setelah mengonsumsi minuman tersebut, ia merasa pusing lalu kehilangan kesadaran. Dia baru sadar saat perjalanan pulang ke rumah dan tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya. Setelah kejadian tersebut, yang bersangkutan tidak berani menyampaikan apa yang dialaminya, walaupun yang bersangkutan merasa ada yang sakit di daerah kewanitaannya. Ia menyatakan sebagai lembaga pendidikan Islam yang berkomitmen mencetak generasi salih dan salihah, dirinya sangat berduka dan prihatin atas kejadian tersebut. Kejadian ini merupakan musibah yang tidak kami kehendaki dan menjadi pelajaran besar bagi semua pihak, baik pesantren, santri, wali, santri maupun masyarakat luas. Kami tegaskan bahwa kejadian ini di luar kemampuan kontrol kami, karena kejadian tersebut terjadi pada santri berada dalam pemantauan orang tua di rumah. Meski demikian, pihaknya tetap akan melakukan evaluasi dan pembinaan agar kejadian serupa tidak berulang. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk menangani kasus ini sesuai prosedur yang berlaku. Kami mengajak seluruh pihak untuk tidak terburu-buru menyimpulkan. Atas nama Pondok Pesantren Islam Babul Hikmah, kami menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak atas musibah ini. Kami juga memohon doa agar semua pihak yang terlibat mendapat bimbingan dan petunjuk dari Allah. Saya sebagai pimpinan Pondok Pesantren menerima informasi dari wakil Pondok Pesantren Ustadz Salamun, bahwasanya telah ditemukan seorang bayi di belakang komplek Pondok Pesantren, dan kemudian bayi itu sudah diselamatkan oleh pengasuh kita Ustadz Zainuri, kemudian dibawa ke Bayi Medika, dicek kesehatannya dan kemudian dirawat dengan baik. Yang bayi itu pada sore harinya kemudian dititipkan kepada salah seorang pengasuh kita, yaitu Ustadz Muta Alim. Tersebut berjenis kelamin laki-laki, berat badannya 3,5 kilo, kulitnya putih, dan alhamdulillah cukup ceria dan cukup menyenangkan kalau kita lihat bayi tersebut. Ketika ada saat itu tentu kita semuanya pada saat itu, terutama yang di lapangan, kondisinya panik. Karena mendengar ada bayi, mereka panik, langsung diangkat dan diberitakan kepada kita melalui HRD, telah temukan seorang bayi, apa solusinya? Nah, yang ada solusi adalah tadi dibawa ke Bayi Medika, kemudian bayi tersebut ditangani. Nah, kemudian kita sebagai pimpinan
berpikir kalau dari luar apa masuk akal, masuk dari luar bawa bayi ditaruh di situ dan masuk akal. Kalau dari dalam apa iya? Nah ini perlu dilakukan penyelidikan, coba diselidiki di dalam apa ada indikasi apa tidak. Ternyata di jam lebih kurang setengah 6 sore ya ada laporan, ada indikasi Ustadz, ada 2 santri, yang satunya pulang karena keperluan keluarga, yang satunya pulang karena sakit. Nah hanya kita curiga pada yang sakit ini. Ternyata yang sakit ini diselidiki ada meninggalkan bekas cucian pakaian yang tadinya dipakai untuk melahirkan. Nah akhirnya kami melakukan rapat pada malam hari ini untuk mencari informasi dari semua pihak melalui pimpinan-pimpinan. Hanya kita berkeyakinan kemungkinan besar pelakunya adalah dari anak kita sendiri. Maka akhirnya kami pada malam hari sekitar jam 10 malam atau setengah 11-an kami berangkat ke rumah orang tua santriwati ini untuk menemui anaknya langsung, dan kami tanya, walaupun awalnya sulit untuk berlaku jujur, pada akhirnya mengakui beliaulah yang meletakkan bayi di belakang pondok pesantren kita. Nah, kami anggap sudah selesai satu masalah. Hanya kami tanya, tolong jujur, kamu itu berhubungan dengan siapa? Jika dengan Ustadz siapa? Tolong jujur, biar semua masalah bisa diselesaikan. Kalau dengan santri siapa? Dia tutup mulut, tidak memberikan jawaban. Nah, kemudian kami jujur, kalau tidak jujur persoalannya tidak selesai dengan siapa, tidak dengan Ustadz pondok, tidak dengan santri, tapi dengan orang luar. Kalau kamu dengan orang luar siapa? Saya tidak kenal Ustadz. Kapan kejadiannya? Kejadiannya bulan Agustus. Tidak masuk akal kalau kejadian di bulan Agustus, karena kamu lahirnya bulan 3. Kalau untuk hitung-hitungan ini kejadiannya bulan Juni, ketika kenaikan kelas, ketika liburan. Saya tahunya bulan Agustus Ustaz. Ya sudah, kalau begitu. Nah sekarang orang luar itu siapa namanya? Saya tidak tahu. Mencetak anak yang soleh dan soleha, ilmu, iman, takwa, tapi kok buahnya seperti ini. Tapi sekali lagi tidak ada yang sempurna. Setelah lebih kurang 33 tahun pondok pesantren itu berdiri, inilah cobaan yang terberat yang kami rasakan. Tapi itu tadi, tidak ada satupun yang boleh ditutup-tutupin, termasuk pesan pembina, tidak boleh ada satupun yang ditutup-tutupin. Hanya kami berprinsip, kulil haqqo lakana murah. Katakannya hak meskipun pahit, daripada bohong dosa, bagus jujur. Dan meskipun anak ini sebenarnya anak-anak bayi. Anak ini kalau kita kasat mata, ini anak bayi, qori, bacaan Qurannya sangat bagus, kebanggaan di kampung halamannya, termasuk bunga desa. Memang tidak punya gelagat anak nakal ya, anak baik sekali. Dan teman-teman melihat beliau ini tidak hamil, karena memang anak-anak pesantren rata kan pakai gamis. Lah beliau ini kalau tidak pakai gamis, pakai mukenah, teman kelihatan badannya gemuk. Nah gemuknya itulah semua beranggapan karena makannya tidak ngikutin aturan orang makan, lah makan semua jadi gemuk. Dan ketika kami tanya kepada orang tuanya, Bu, ketika liburan ini apa tidak Ibu tanya kenapa kok badannya gemuk, perutnya besar? Pernah saya tanya Ustadz, saya juga curiga, tapi dia bilang ya gemuk lah, orang makan terus. Terus kamu udah mainnya belum? Mainnya di pondok. Nah ibunya mau percaya gimana, mau nggak percaya gimana? Ketika sampaikan ke bapaknya percaya kepada anaknya. Soalnya beliau itu perutnya kan mulai sakit, tapi tetap pengakuannya merasa ambiennya kumat, sama merasa datang bulan. Nah, ternyata di kamar mandi beliau itu tidak lama ambien atau datang bulan, tapi yang ada adalah lahirnya seorang jabang bayi. Nah setelah bayi itu lahir, kemudian nggak lama kemudian diputus kain tali pusarnya. Setelah diputus, kemudian bayi itu segera dibawa keluar dan dilemparkan melalui samping pintu kamar, melalui selah kamar mandi tersebut. Kita ini pondok pesantren, bukan sekolahan umum. Maka pegangan kita, salah satu syarat anak itu naik kelas atau lulus, itu utamanya adalah akhlak, budi pekerti. Adapun masalah sains itu urusannya kedua. Karena beliau melakukan pelanggaran berat, ya, maka yang sudah pasti pondok pesantrennya atau ijazah pondok pesantrennya dinyatakan tidak lulus. Nah, adapun untuk Tiknasnya kemungkinan besar juga
yang pasti beliau tidak ikutin ujian pada hari ini karena hari ini sudah mulai ujian, dan kemudian kemungkinan besar juga beliau tidak kita luluskan sebab secara pondok pesantren tidak layak meluluskan anak yang tidak memenuhi standar yang menjadi ketetapan pondok pesantren. Nah, dengan demikian seandainya nanti beliau mau menginginkan, paling kita bantu mengambil paket C. Jadi paket C bisa dia dapatkan, tapi ijazah formal tidak memungkinkan kita berikan kemungkinan besar sebab akan mencederai atau membuat citra kita menjadi jelek. Kalau suatu saat terjadi sesuatu, maka akan jadi kesadaran si formal aja bisa dapat ijazah, kok kami enggak atau saya enggak dapat ijazah. Nah, jadi kemungkinan besar seperti itu.